Oke, selanjutnya adalah memulai transaksi. Jadi kalau kemarin-kemarin kita udah setup awal filenya, setup awal Mayopnya, sekarang kita memulai untuk transaksi. Masih pakai file yang kemarin, open, lalu pilih filenya yang kemarin. Kalau ada ini adalah oke. Lalu kalau ini adalah tekan escape yang ada di keyboard kalian. Lalu tekan no. Kalau sudah ada di command center seperti ini, berarti sudah masuk ke filenya. Oke. Untuk memulai transaksi, saya akan berikan word-nya berupa transaksi-transaksi. Jadi sebetulnya di sini sudah ada uraian transaksinya dan prosedurnya. Jadi tinggal meneruskan di Mayopnya. Oke, kita aplikasikan di Mayopnya. Sebelum kita mengaplikasikan Mayopnya, saya akan jelaskan sedikit mengenai menu-menu yang ada di command center ini. Untuk menu account, ini berfungsi untuk mencatat data awal perusahaan, seperti kita memasukkan akun-akun yang sebelumnya, akun-akun yang dibutuhkan. Lalu bisa juga mencatat transaksi atau menjurnal transaksi yang berupa jurnal umum. Lalu selanjutnya untuk menu banking berfungsi untuk mencatat penerimaan uang dan pengeluaran uang. Kalau penerimaan uang pakai menu receive money, kalau mengeluarkan uang untuk pakai menu spend money. Selain itu, di menu ini kita juga bisa mencetak bukti transaksi dan laporan keuangan perusahaan yang ada dalam transaksinya menggunakan modul print check. Lalu, selanjutnya adalah menu sales. Sales ini berfungsi untuk mencatat jurnal penjualan barang dagang. Enter sales. Lalu, untuk menerima pelunasan piutang dari customer, receive payment, juga dapat menampilkan dan mencetak bukti transaksi serta laporan termasuk analisis penjualan barang dan jasa. Selanjutnya, kita ke time billing. Jadi, time billing ini adalah untuk pengelolaan tugas yang dilakukan karyawan dan aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan waktu. Misalnya seperti apa? Misalkan ketika kita menjual jasa, pengerjaannya berapa lama yang dibutuhkan. Jadi, dicatat di time billing. Lalu bisa juga karyawan digajinya per berapa jam, itu akan dicatat di time billing. Selanjutnya kita ke menu purchase. Purchase ini berfungsi untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang. Lalu untuk pembayaran hutang juga ke supplier pakai pay bill. Lalu juga bisa menampilkan dan mencetak bukti transaksi serta laporan termasuk analisis pembelian barang dan jasa. Lalu untuk inventory ini sudah pernah kita gunakan menunya, yaitu untuk memasukkan data persediaan. Lalu selanjutnya adalah cart file, berfungsi untuk memasukkan data customer dan data supplier, seperti itu. Oke, kita memulai transaksinya. Di sini ada transaksi, ada uraiannya, lalu ada prosedurnya. Oke,
Tanggal 2 Januari 2007, setoran pemegang saham atas nama Nabil 100 juta ke rekening Bank Mandiri. Karena setoran berarti kita menerima uang. Kalau setoran pemegang saham berarti menyetorkan modal. Kita menerima uang, lalu modalnya juga bertambah. Oke, kita masuk ke banking karena menerima uang. Receive money. Lalu di sini deposito account-nya adalah Bank Mandiri karena kita menerimanya ke rekening Bank Mandiri. Lalu amount receive-nya kita tulis 100 juta. Oke. Jangan lupa date-nya kita rubah 2 Januari 2007. Memonya bisa ditulis setoran modal Nabil. Setelah itu, karena kita menerima kas di Bank Mandiri, lalu tadi kalau setoran pemegang saham berarti modalnya bertambah, kita akan tulis modalnya di sini. Klik. Lalu kita cari modal saham. Use account. Oke. Setelah itu kita klik record. Selesai. Satu transaksi. Selanjutnya transaksi kedua. 2 Januari 2007. Ini boleh di close kalau sudah tidak digunakan. Ini ada setoran pemegang saham juga atas nama Faik sebesar 5.000 US dollar. Kursnya 1 dolar adalah 9.300 ke Panin Bank USD. Karena ini setoran modal lagi berarti kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Cuman kasnya ini adalah masuk ke Panin Bank. Oke, menerima uang. Masih di banking, receive money. Lalu ini date-nya sudah sesuai karena tadi kita pakai date yang sama atau tanggal yang sama. Lalu klik currency yang IDR yang ini karena apa? Karena kita pakai mata uang USD, bukan IDR lagi atau bukan rupiah. Cari US dollar, use currency, lalu karena 1 dolarnya adalah 9.300 berarti kita rubah di sini 9.300. 9.300. Oke. Kalau sudah oke, lalu setorannya isi memo dulu. Katanya setoran modal Faik. Amount receive-nya adalah 5.000 dolar. Lalu isi akunnya. Karena tadi penyetoran modal juga, berarti kita masuk ke modal. Use account. Sudah. Setelah itu, kita klik record. Selanjutnya,
Tanggal 3 Januari 2007 dibayar via kas, biaya rupa-rupa Rp5.000. Kalau dibayar, berarti kita mengeluarkan uang. Mengeluarkan uangnya di banking, spend money. Selanjutnya, pilih kas di sini. Karena apa? Kita mengeluarkannya via kas, bukan Bank Mandiri. Lalu jangan lupa sesuaikan tanggalnya. Lalu memonya, pengeluaran, biaya, rupa. Oke. Berapa yang dikeluarkan adalah 5.000. Kita tulis di sini di amount-nya, 5.000. Oke. Karena kita mengeluarkan biaya rupa-rupa, berarti bebannya nambah dong, atau biayanya nambah. Biayanya ini ditulis di akun di sini. Di sini ada biaya rupa-rupa, klik. Oke. Sebetulnya ini tuh seperti menjurnal biasa, menjurnal di akuntansi. Cuman bentuknya adalah di aplikasi. Kalau misalkan ini dibayar via kas, biaya rupa-rupa 5.000. Kalau kita menggunakan jurnal secara manual, berarti biaya rupa-rupa 5.000 di debit, kas 5.000 di kredit. Nah, kasnya itu di sini. Biaya rupa-rupanya di sini, seperti itu. Kalau sudah, kita record. Selanjutnya, 5 Januari, dibeli peralatan usaha dengan cek Bank Mandiri sejumlah 6 juta. Pembelian dikenai PPN. Karena kita membeli, berarti kita mengeluarkan uang. Mengeluarkan uangnya berarti banking, spend money lagi. Lalu, karena kita pakai cek Bank Mandiri, berarti kita mengeluarkannya pakai Bank Mandiri. Jangan lupa date-nya diubah di tanggal 5 Januari. Lalu berapa amount-nya? 6.600.000. Kenapa 6.600.000? Karena 6 juta lalu dikenain PPN-nya 10%. Jadi kita tulis 6.600.000 di sini. Memonya adalah beli peralatan usaha. Oh iya, hampir lupa, kita akan kosongkan teks inklusifnya di sini. Jadi nggak di checklist ya, jadi kosongkan. Kenapa teks inklusifnya dihilangkan checklistnya? Karena 6 juta ini tidak termasuk PPN. Jadi 6 juta ini exclude PPN, jadi 6.600.000 gitu. Kalau misalkan 6 jutanya itu sudah termasuk PPN, kita akan klik ini, checklist teks inklusif. Lalu, karena kita beli peralatan, berarti kita masukkan peralatan. Lalu di sini teksnya, kalau NT non-teks, tapi karena ini kena PPN, berarti kita pilih PPN. Oke.
Oke. Nah, di sini kita bisa lihat teksnya, totalnya. Total allocated-nya adalah 6 juta, teksnya 600, total paid-nya adalah 6.600.000, seperti itu. Kita klik record kalau sudah selesai. Oke. Selanjutnya tanggal 5 lagi diambil dari rekening Mandiri untuk mengisi kas sejumlah 3 juta. Jadi ini sih seperti transfer kas. Gitu. Jadi dari Mandiri kita bakal ngisi kas yang di perusahaan. Berarti kita masuk ke banking, spend money. Lalu yang dikeluarkan apa? Yang dikeluarkan adalah Bank Mandirinya. Jangan lupa tax inklusifnya juga dibuang aja. Date-nya sama. Memonya adalah pengisian kas. Lalu karena ini memasukkan kas, berarti kita masukkan kas. Oke, kasnya 3 juta. Di maunya juga kita tulis 3 juta. Dan ingat, ini out of balance-nya harus 0. Oke. Setelah itu kita klik record. Lalu tanggal 6 dibayar ke kas negara melalui transfer dari rekening Mandiri sejumlah 360.000 untuk setoran PPN keluaran setelah dikurangi PPN masukan. Jadi ini seperti bayar PPN terutang. Oke, karena kita bayar berarti kita masuk ke banking lagi, spend money. Lalu kita kan transfernya dari Bank Mandiri, jangan lupa Bank Mandirinya ini. Lalu tanggalnya jangan lupa. Lalu memonya setoran PPN keluaran. Lalu isi amount-nya adalah 360. Oke. Masih ingat pelajaran pajak bahwa kalau misalkan PPN keluarannya lebih besar daripada PPN masukan, berarti kita harus store sisanya. Nah, ini PPN keluarannya 1.260.000, lalu PPN masukannya 900.000. Berarti kita harus store ke negara sisanya 360.000. Oke. Lalu kita pilih di sini akunnya adalah si PPN keluaran. PPN keluarannya berapa? PPN keluarannya 1.260.000. Lalu untuk PPN masukannya berapa? PPN masukannya adalah 900.000. Tapi ini bentuknya minus ya, karena yang tadi saya sudah bahas, PPN keluaran dikurangin PPN masukan, berarti ininya harus minus. Seperti itu. Kalau sudah, kita klik record. Selanjutnya, untuk
tanggal 6 ini yang kedua diterima order penjualan atas nama sahab akuntan sebagai berikut. Atas penjualan ini dikenakan PPN 10%. Harga sesuai selling price. Kalau penjualan berarti kita ke sales, lalu enter sales. Karena ini adalah order penjualan, berarti kita ubah ini menjadi order. Kenapa? Karena kalau order itu baru pesan, kita baru menerima pemesanan, belum menerima pembayaran. Dan barangnya juga belum dikasih. Gitu. Kita ubah jadi order. Oke. Formnya berubah. Lalu kita klik ini sahab akuntan. Lalu tanggalnya. Jangan lupa. Oke. Lalu teks eksklusifnya jangan lupa dihilangkan. Lalu karena kita akan input item-item ini, berarti kita pilihnya layoutnya item. Layout item. Oke. Jadi kita akan masukkan item-itemnya. Kalau misalkan yang tadi seperti ini adalah layout service. Di sini tergantung ordernya seperti apa. Nah, kalau ini bentuknya adalah item, per item. Oke. Kita masukkan item number-nya. Oke. Compact. Lalu scanner. Kalau scanner ini apa ya? Item number-nya. Scanner ini. Oke. Lalu ini jangan lupa teksnya adalah PPN. Lalu tanggalnya. Oke. PC compact-nya ada berapa? Ada 2. Tulis di sini. Lalu scanner-nya ada 1. Sudah. Dan totalnya ini langsung ada di sini. Oke. Dan harganya sudah sesuai dengan selling price. Berarti biarkan aja, karena kita kan sebelumnya sudah masukin selling price-nya masing-masing ada di sini. Jadi otomatis. Lalu kalau ada customer PO-nya, silakan tulis customer PO-nya di sini. Kalau enggak juga, sebetulnya enggak masalah sih. Kalau mau ditulis silakan. Oke, saya akan tulis. Lalu kalau sudah, kita klik record. Oke. Selanjutnya 7 Januari 2007.
Diterima uang muka via Bank Mandiri sejumlah 12 juta untuk uang muka order atas nama sahab tertanggal 6 Januari. Jadi yang tadi, yang ini hanya order dulu, lalu tanggal 7-nya baru kita nerima uang muka. Nah, karena kita menerima uang berdasarkan penjualan yang sudah dicatat yang sebelumnya, berarti kita ke sales register. Oke. Terus kita pilih order. Loh, kok nggak ada datanya, harusnya ada. Nah, berarti si date-nya kita sesuaikan, karena ini 2007, ini 2020, pasti nggak akan muncul. Nah, ini muncul. Lalu kalau sudah muncul, kita klik order. Kita klik order yang tadi, berarti ini kan muncul lagi yang tadi sebetulnya. Lalu klik. Bentar. Oke, ini klik di sini, tidak di sini ya. Kalau ini kita muncul lagi, kita cuman cukup klik ini aja. Lalu receive payment. Nah, lalu sudah kebuka receive payment-nya, kita masukkan jumlah uang muka yang diterima. 12 juta. Lalu jangan lupa date-nya. Date-nya kita rubah 7 Januari 2007. Oke. Ini berarti adalah dari order tanggal 6. Dari order tanggal 6. Lalu ini amount-nya. Yang tadi, lalu receive-nya 12 juta. Oke. Di sini kayaknya saya ada kesalahan tanggal di sini. Gimana caranya untuk kita ubah tanggalnya? Oke, kita ini dulu, kita batalkan dulu. Erase aja. Nah, kita ubahnya adalah yang tadi diklik ini, kita ubah tanggalnya. Oke. Nah, ini sudah diubah. Oke, cara rubahnya seperti itu ya. Kalau misalkan ada kesalahan tanggal, dan pastikan kalau misalkan ada kesalahan seperti ini, belum ada transaksi selanjutnya, kayak gitu. Nah, ini kita akan bayar yang tadi receive payment, lalu 12 juta, lalu ini tanggal 7. Oke. Amount receive-nya 12 juta. Oke. Lalu amount applied-nya juga kita tulis 12 juta. Tapi nggak perlu ditulis, hanya diklik saja.
Oke, hanya untuk mengklik dan out of balance-nya adalah 0. Gitu, pastikan out of balance-nya adalah 0. Jadi kita cuma klik aja. Oke. Setelah itu kita klik record. Oke. Selanjutnya, di tanggal 8 Januari 2007, dikirim tagihan kepada Sahab Akuntan, masih yang tadi juga, untuk order penjualan tanggal 6 Januari 2007 dengan harga sesuai selling price, syarat penjualannya 2/10 N30, penjualan dikenakan PPN 10%. Nah, berarti kita, kalau tadi kan order, sekarang kita pilih invoice. Kenapa? Kalau order itu hanya cuman memesan aja, tapi kalau misalkan invoice berarti kita ngirim tagihan. Dan biasanya kalau sudah mengirimkan tagihan, barangnya juga sudah dikirim. Kalau order hanya memesan, kalau invoice sudah ada tagihan dan barangnya sudah dikirimkan. Oke. Kita ke sales. Enter sales. Lalu klik register. Sebetulnya sama sih, kita langsung pilih sales register juga bisa. Misalnya seperti ini, sales register langsung. Lalu klik ini. Oke. Klik ini, nggak usah dibuka. Kalau tadi kan saya buka. Klik ini aja, sampai dengan biru. Lalu change to invoice. Oke, kalau change to invoice, nah di sini kelihatan dia sudah pernah masukin uang mukanya berapa, ini totalnya dulu berapa, ini uang mukanya berapa, kayak gitu. Jangan lupa date-nya kita ganti jadi tanggal 8 Januari. Jadi dari order, lalu masukkan uang muka, lalu kita mengirim tagihan, kayak gitu. Setelah itu kita klik record. Nah, ini apa? Oke, diklik OK aja. Kalau tadi cancel, berarti di cancel yang tadi. Cuman itu hanya untuk memastikan aja bahwa kita itu nge-record. Oke. Di tanggal 9 Januari dikembalikan 1 unit scanner Canon 200p oleh Sahab Akuntan karena cacat. Kredit nota nomor CN001. Oke, berarti dari posisi command center kita ke sales lagi. Tadi sudah dikirimkan invoice, terus dibalikin lagi atau diretur. Enter sales. Pilih customernya Sahab lagi. Lalu date-nya jangan lupa. Setelah itu invoice-nya nomor CN001 dan ini dikembalikannya adalah 1 unit. Kalau dikembalikan berarti mengurangi ship-nya 1, lalu item number-nya tadi SC01. Oke,
Jadi ini retur, proses retur seperti ini. Lalu setelah selesai, kita bisa klik di jurnal memonya, retur dari saham misalkan. Atas saham akuntan. Atas penjualan 8 Januari 2007. Oke, kalau sudah kita klik record. Oke, sudah. Tadi kita baru mengurangi barangnya aja, tapi kita belum bikin jurnal returnya. Nah, ini ada penjelasannya. Terjadi jurnal untuk mengoreksi penjualan dan piutang dagang, namun buku tambahan piutang belum diupdate. Jadi, kita harus menggunakan prosedur ini di posisi command center, sales register. Lalu kita bikin ke return and credit. Ini yang tadi. Lalu sorot retur yang masih terbuka. Ini. Lalu klik apply to sell. Nah, sesuaikan tanggalnya. Jangan lupa. Tanggal 9 Januari ya. 2007. Oke, setelah itu jangan lupa kita klik amount applied-nya di sini. Oke. Jadi nilai yang terisi adalah yang di retur. Seperti itu. Terus kalau sudah kita klik ini aja, terserah klik di mana aja sebetulnya. Nah, supaya out of balance-nya 0. Seperti itu. Kita setelah beres kita klik record. Oke. Untuk selanjutnya saya akan bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih.